Shalom, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan hari ini kami mau tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi suluh dalam hidup kami, yang menjadi penggerak di dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu inilah yang meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan yaitu tentang topik iman yang menyembuhkan. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami tema ini dengan satu cerita kisah, yaitu tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 20 dan ayat 21. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini adalah hal yang menarik kalau kita bicara tentang iman yang menyembuhkan. Jadi begini saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah penyembuh, itu harga mati. Yesus itu adalah penyelamat, itu harga mati. Yesus itu yang telah memberikan kekuatan, itu harga mati. Yesus itu yang menghibur kita ketika dalam kedukaan, itu harga mati. Yesus itu yang melakukan perkara-perkara ajaib yang manusia tidak bisa lakukan, itu adalah harga mati. Tetapi hal yang menarik adalah dengan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Karena cerita ini saudara, bahwa perempuan ini dia udah habis hartanya untuk pergi ke tabib-tabib supaya penyakit ini disembuhkan. Nah, singkat cerita, di dalam konteks bagian firman Tuhan ini, dia melihat Yesus datang. Nah saudara, ada bagian tips yang perlu saya sampaikan bagi saudara bicara tentang iman yang menyembuhkan. Yang pertama adalah iman yang menyembuhkan itu lahir dari satu pribadi yang punya keyakinan teguh bahwa harta yang dia miliki tidak mampu untuk dapat menyembuhkan dia. Ini penting dulu. Jadi sering sekali orang punya segalanya, mengandalkan apa yang dia punya daripada Tuhan. Nah, kita mulai hari-hari ini saudara punya kemampuan, punya kekuatan, punya segala sesuatu yang saudara bisa andalkan. Tetapi itu semua sia-sia saudara kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Jadi yang paling penting lihat perempuan ini, dia sampai dengan titik satu jenuh saudara, bahwa harta yang dia miliki itu tidak mampu menyembuhkan dia. Maka dia tahu hanya Kristus yang mampu menyembuhkan dia. Jadi dia tidak mau mengandalkan kepada materi itu sendiri. Yang kedua adalah iman yang menyembuhkan, yaitu bahwa dia tahu bahwa Yesus yang mampu menyembuhkan itu. Asalkan kalimatnya, ku pegang jubahnya saja, aku sembuh. Artinya apa? Bukan masalah jumbai atau jubah dari Yesusnya, bukan. Tetapi yang paling penting siapa yang pakai jubahnya itu. Itu yang penting. Jadi poin kedua adalah kita tidak terletak kepada tools atau ornamen atau media. Tetapi kita terletak kepada sumbernya yang menggunakan media itu. Jadi Yesus yang memakai jubah itu. Jadi kalau saudara lihat orang yang pakai jubah kamu pegang, belum tentu sembuh. Karena ini bicara tentang iman yang melekat di dalam diri perempuan itu, bahwa Yesus yang mampu menyembuhkan. Dan yang ketiga poin ini menjadi serius sekali. Iman yang menyembuhkan. Yang pertama, tidak fokus kepada dunia. Yang kedua, fokusnya kepada Kristus, bukan kepada tools itu yang dipakai oleh Yesus, yaitu jubah itu. Dan yang ketiga adalah poin yang sangat penting. Iman yang menyembuhkan, yaitu apa? Dimulai dengan keyakinan teguh bahwa ada harapan yang dimana dunia tidak mampu berikan harapan itu. Dan dia melihat Yesus ada harapan, maka dalam dirinya harapan itu muncul dan akhirnya menjadi kenyataan. Pendarahannya berhenti total. Saya yakin dan percaya saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang menghadapi satu masalah berat di dalam hidupmu. Bagaimana jalan keluar dalam hidupmu?
baik sakit, penyakit, masalah apapun. Engkau tidak boleh mengandalkan dunia ini. Engkau boleh punya sesuatu, andalkan Tuhan. Engkau jangan tersihir dengan media-media yang dapat menyembuhkan, tapi engkau harus lihat sumbernya. Dan yang ketiga, engkau harus punya harapan yang kuat. Kendati tidak ada harapan lagi kelihatannya, tetapi bersama Kristus kita harus punya harapan yang besar. Saya yakin engkau disembuhkan oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, biarlah mereka yang mengikuti perenungan hari ini, mereka yang sakit disembuhkan. Ada kelemahan tubuh hari ini dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang punya harapan hari ini akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Tuhan berbicara terus dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, yakin Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.